Selamat datang di Pangkalan Udara Bunyamin dalam rangka latihan Jalak Sakti Harda Maruta 1 Gua Wijaya tahun 2022. Salam Swabona Paksa, jaya selalu di udara. Komando Operasi Udara 1 pertama kali dibentuk pada 15 Juni 1951 merupakan salah satu komando utama di bawah jajaran Komando Operasi Udara Nasional yang mencakup wilayah Indonesia bagian barat. Membawahi 9 skadron udara dengan berbagai spesifikasi yang bertujuan untuk memperkuat pertahanan Indonesia wilayah barat dari segala macam ancaman. Untuk pertama kalinya, pada perhelatan event Jalak Sakti 2022, seluruh skadron di bawah jajaran Komando Operasi Udara 1 akan melakukan latihan operasi gabungan bersama Harda Maruta 1 dan juga Gua Wijaya Kopasgat. Saya Ajeng Galuh Kinantan, selamat datang di program Cerita Militer Komando Operasi Udara 1 episode spesial Jalak Sakti 2022. Sekarang saya sudah berada di Pangkalan TNI Angkatan Udara Pangeran M. Bunyamin yang berlokasi di Kabupaten Tulang Bawang, Provinsi Lampung. Nah, di sini kita akan menyaksikan secara langsung nih latihan Matra 2 Jalak Sakti Komando Operasi Udara 1 Harda Maruta 1 dan Gua Wijaya tahun 2022. Wah, Jalak Sakti sendiri adalah latihan gabungan operasi udara TNI Angkatan Udara yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan tempur masing-masing satuan. Kira-kira seperti apa ya latihannya? Saksikan terus di Cerita Militer Komando Operasi Udara 1 episode spesial Jalak Sakti 2022. Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara sebagai salah satu bagian integral dari TNI yang melaksanakan tugas matra udara di bidang pertahanan, hukum, dan menjaga wilayah udara yurisdiksi nasional sesuai dengan hukum nasional maupun internasional. Berdasarkan hal tersebut, TNI Angkatan Udara meratifikasi, melaksanakan pembangunan dan pengembangan kekuatan matra udara serta melaksanakan pemberdayaan wilayah pertahanan udara. Potensi kekayaan sumber daya alam Indonesia tidak jarang mengundang ancaman kedaulatan negara dari pihak asing yang berupaya mengeksploitasi secara ilegal dan dengan sengaja merongrong kedamaian bumi Nusantara. Sebagai salah satu dari 3 matra, TNI Angkatan Udara selalu siap siaga dalam berbagai situasi serta selalu meningkatkan kemampuan personil maupun material. Hal tersebut guna menjaga kedaulatan negara kesatuan Republik Indonesia dalam menghadapi ancaman perang dari pihak asing dan tetap disegani di kawasan dengan menjunjung nilai satria, militan, dan profesional.
Oke, sekarang saya sudah berada di Pangkalan TNI Angkatan Udara Pangeran M. Bunyamin. Nah, saya mau berbincang langsung nih dengan Pangkoops UT 1 langsung. Mari ikuti saya. Halo Pak Teddy, apa kabar? Alhamdulillah baik, Mbak Ajeng. Terima kasih dengan rekan-rekan dari Kompas TV. Ya, terima kasih Bapak. Sekarang saya sudah bersama dengan Panglima Komando Operasi Udara 1, Bapak Marsda TNI Teddy Rizali Hadi. Oke Bapak, saya ingin berbincang mengenai Kopsut 1 dan Jalak Sakti, boleh ya Pak? Boleh sekali, ya. Sebelum kita langsung masuk ke Jalak Sakti, kita mungkin boleh ngobrol tentang Kopsut 1 dulu Pak. Saya mungkin pemirsa di rumah juga ingin tahu gimana sih Pak sejarahnya dari Kopsut 1 ini. Baik, Mbak Ajeng. Jadi Komando Operasi Udara 1 itu berdiri pada tanggal 16 Juni tahun 1951. Kalau melihat rentang tahunnya cukup lama kita berdiri dengan beberapa kali perubahan-perubahan sehingga sekarang dinamakan menjadi Komando Operasi Udara 1. Itu wilayahnya di wilayah barat. Jadi kita mulai dari Sabang, kalau kita baca di peta itu sampai dengan Kalimantan Tengah. Itu adalah wilayah kita. Terdiri dari 20 lanut. 20 seperti lanut Pangeran Bunyamin ini kita punya 20. Juga ada 2 komando sektor. Jadi kita membawahi 20 lanut dan 2 komando sektor. Khusus untuk menghandle di wilayah barat. Oh, oke, siap. Aku juga penasaran Bapak, kira-kira Kopsut 1 ini memiliki tugas pokok dan fungsi apa saja ya Pak? 1 atau Komando Operasi Udara 1 mempunyai tugas adalah membina kesiapsiagaan satuan-satuan di jajarannya dan siap melaksanakan operasi yang diberikan oleh Panglima TNI untuk mendukung tugas pokok dari TNI Angkatan Udara dan TNI tentunya. Jadi kita di samping juga membina latihan-latihan seperti ini, kita melaksanakan latihan, juga kita harus siap operasi, siap perang. Itu sesuai dengan direktif dari Panglima TNI karena itu hubungannya dengan penggunaan kekuatan. Dalam rangka melindungi segenap kedaulatan udara Indonesia bagian barat, Komando Operasi Udara 1 diperkuat dengan berbagai macam alutsista yang beroperasi dan tersebar di 9 skadron udara sesuai dengan spesifikasinya masing-masing. Spesifikasi skadron dikelompokkan ke dalam 3 wing udara. Pada perhelatan event Jalak Sakti 2022, Komando Operasi Udara 1 mengerahkan Wing Udara 6 yang diperkuat oleh Skadron Udara 16 sebagai skadron tempur. Wing Udara 1 yang diperkuat oleh Skadron Udara 2, Skadron Udara 17, dan Skadron Udara 31 sebagai skadron transportasi dan logistik. Wing Udara 6 yang diperkuat oleh Skadron Udara 6 dan Skadron Udara 8 sebagai skadron helikopter. Saya Kolonel Penerbang Trinanda Hasan Febrianto, jabatan sehari-hari sebagai Komandan Wing Udara 1 Lanut Halim Perdana Kusuma. Wing Udara 1 merupakan satuan pelaksana operasi berkedudukan langsung di bawah Komandan Lanut Halim Perdana Kusuma. Dalam kesehariannya, kami bertugas untuk melaksanakan, menyiapkan kesiapan operasi satuan berada di bawah jajarannya dalam hal melaksanakan tugas-tugas dari masing-masing skadron yang berada di bawah Wing Udara 1. Wing Udara 1 terdiri dari Skadron Udara 2, Skadron Udara 17, Skadron Udara 31, dan Skadron 45. Wing Udara 4 Helikopter merupakan satuan pelaksana di bawah Pangkalan Udara Atang Sanjaya di bawah naungan Komando Operasi Angkatan Udara 1. Wing Udara 4 membawahi Skadron Udara 6 dan juga Skadron Udara 8. Skadron Udara 6 yang mengoperasikan helikopter NAS-332 Super Puma dan Skadron Udara 8 yang diperkuat oleh helikopter SE-330 Super Puma
dan EC-725 Karakal. Nama saya Kolonel Penerbang Agni Prayogo. Saya lulusan Akademi Angkatan Udara tahun 1998. Jabatan saya saat ini sehari-hari sebagai Komandan Wing 4 Lanut Atang Senjaya, Bogor. Nama saya Mayor Penerbang Bambang Aulia Yudhistira. Jabatan saya sehari-hari sebagai Komandan Skadron Udara 16. Dalam event Jala Sakti 2022, saya berperan sebagai Komandan Unsur pesawat F-16. Skadron Udara 16 terletak di Lanut Rusmi Nuryadin, Pekanbaru. Skadron ini berdiri di tahun 2014, sehingga di tahun ini usianya 8 tahun. Sejak tahun 2014 mengoperasikan pesawat F-16 tipe C dan D. Kemudian dalam kesehariannya Skadron Udara 16 ini bertugas untuk menyiapkan dan melaksanakan operasi udara strategis dan operasi-operasi lainnya yang dimiliki oleh TNI Angkatan Udara. Kekuatan pertahanan udara bagi Komando Operasi Udara 1 adalah sebuah keharusan dan keniscayaan. Memiliki berbagai skadron dengan spesifikasi yang berbeda, bertujuan agar dapat terlaksananya berbagai macam operasi udara dan dapat menyesuaikan dengan kebutuhan alutsista yang akan digunakan. Perhelatan latihan gabungan unsur udara dalam event Jalak Sakti utamanya adalah latihan dalam mengoptimalkan kekuatan pertahanan yang dimiliki oleh TNI Angkatan Udara di bawah naungan masing-masing Komando Operasi Udara 1. Tidak hanya unsur udara, Komando Operasi Udara juga diperkuat dengan pasukan darat. Wing Komando 1 Harda Maruta adalah satuan setingkat resimen atau brigade yang berada di bawah kendali Komando Pasukan Gerak Cepat TNI AU. Wing Komando 1 bermarkas di Lanut Halim Perdana Kusuma, Jakarta. Saya Kolonel Pasukan Nana Setiawan, jabatan Komandan Wing Komando 1 Kopasgat yang berada di Halim Perdana Kusuma. Menjabat pada saat latihan ini sebagai Direktur Latihan Combine Jala Sakti, Harda Maruta 1 dan Gua Wijaya. Wing Komando 1 Kopasgat merupakan bagian dari jajaran Komando Pasukan Gerak Cepat atau dulu disebut Korps Pasukan Khas. Wing Komando 1 Kopasgat memiliki 3 batalion komando di mana fungsinya adalah memiliki kemampuan pertempuran darat. Kemudian 3 detasemen Hanud memiliki fungsi pertahanan udara
dan 1 detasemen Matra memiliki fungsi kematraan TNI Angkatan Udara. Di bawah jajaran Komando Pasukan Gerak Cepat atau Kopasgat TNI AU, terdapat Satuan Elit Anti Teror, Satuan Bravo 90 atau Sat Bravo 90, yang sebelumnya bernama Den Bravo 90, merupakan satuan pelaksana operasi khusus Kopasgat yang berkedudukan langsung di bawah Dan Kopasgat. Sat Bravo 90 bertugas melaksanakan operasi intelijen, melumpuhkan alutsista atau instalasi musuh dalam mendukung operasi udara dan juga termasuk dalam penindakan aksi teror. Saya Kolonel Pasukan Dedi Agung Sulistia. Jabatan sehari-hari saya sebagai Komandan Satuan Bravo 90 Kopasgat. Satuan Bravo 90 Kopasgat ini merupakan satuan yang di bawah Komandan Kopasgat. Kami memiliki tugas yaitu melaksanakan operasi intelijen, sabotase, dan operasi penanggulangan teror, dan operasi khusus lain di bawah Panglima TNI. Satuan ini cikal bakalnya adalah pada tahun 1990. Untuk itu maka nama Bravo, Satuan Bravo 90 ini berawal dari pembentukannya tahun 90, namun secara resmi diresmikan oleh Kepkaso pada tahun 1999 di Bandung. Hingga saat ini, sehingga organisasi ini sekarang sudah besar menjadi Satuan Bravo 90 Kopasgat sampai dengan sekarang. Saat ini kita sedang berlangsung latihan gabungan Jala Sakti 2022. Nah, kira-kira apa Pak yang melatar belakangi dilaksanakannya latihan Jala Sakti ini? Baik, Manjeng. Jadi latihan Jalak Sakti tahun 2022 ini lain daripada sebelumnya. Oh, lain Pak? Iya, Oke. di mana kami bergabung dengan latihan Paskas atau Pasgat sekarang. Jadi ada Wing 1 Pasgat, kemudian juga ada satuan khusus, yaitu Sat Bravo Pasgat. Ini adalah pasukan-pasukan kebanggaan itu yang di belakang itu. Oke, wah. Itu tahun ini berbeda. Kemudian juga berbedanya kita melakukan di AWR. AWR itu Air Weapon Range, jadi area untuk melakukan latihan operasi udara, yaitu di Astra Kesetra. Ini di mana Astra Kesetra ini wilayah dari Lanut Pangeran Bunyamin. Jadi ini yang berbeda di sini pada tahun 2022 itu. Pembukaan Jalak Sakti 2022 dilakukan di lapangan upacara Markas Komando Operasi Udara 1. Dihadiri oleh para Kepala Satuan Kerja Koopsut 1 yang terlibat pada latihan kali ini. Upacara ini dipimpin oleh Panglima Komando Operasi Udara yang juga bertindak sebagai pimpinan umum latihan. Perhatikan mekanisme atau prosedur hubungan komando dan SAT, serta unsur-unsur dalam proses perencanaan operasi yang disesuaikan dengan rencana kontingensi, dan tingkatkan kerjasama taktis teknis antara satuan atau komando, serta tingkatkan sistem dukungan kompleks secara terpadu sehingga terjalin interoperabilitas. Ketiga, jadikan latihan Jalak Sakti Arda Maruta 1 Gua Wijaya tahun anggaran 2022 ini sebagai penambah inspirasi dan inovasi yang dapat memberikan semangat bagi seluruh peserta
untuk semakin mengembangkan kemampuannya dalam penugasan sebenarnya. Pada kesempatan kali ini, TNI Angkatan Udara, khususnya Komando Operasi Udara 1, melaksanakan latihan antar satuan jajaran Komando Operasi Udara 1, Wing 1 Pasukan Gerak Cepat, dan Satuan Bravo. Latihan ini dilaksanakan dalam rangka meningkatkan kemampuan tempur satuan guna memproyeksikan penggunaan kekuatan ke daerah operasi yang bersifat taktis maupun strategis. Akan dilaksanakan beberapa gabungan operasi militer perang. Di antaranya operasi intelijen, operasi udara serangan strategis, operasi informasi, serta operasi teritorial. Seluruh hal tersebut diharapkan nantinya seluruh komponen yang terlibat memiliki kemampuan dalam proses perencanaan, persiapan, dan pelaksanaan operasi, serta kesiagaan yang mampu menghadapi kontingensi dalam rangka mendukung tugas pokok TNI Angkatan Udara. Keterlibatan Wing Udara 1 dalam hal ini sebagai satuan pesawat angkut, yaitu pesawat C-130 Hercules dan juga pesawat CN-295, merupakan pesawat yang bertugas dalam rangka melaksanakan operasi mobilisasi udara dan juga melaksanakan operasi udara khusus, membantu pergeseran dari pasukan maupun material dari Komando Pasukan Gerak Cepat atau Kopasgat. Dan juga kita berperan dalam melaksanakan operasi pengisian bahan bakar di udara, termasuk di dalamnya operasi evakuasi medis udara. Nama IGD Karma Sentosa, Mayor Penerbang NRP 537771. Jabatan sehari-hari sebagai Komandan Flight Latihan Skadron Udara 2, Wing 1 Lanut Halim Perdana Kusuma. Dalam rangka mendukung latihan Jalak Sakti tahun 2022, Skadron Udara 2 menyiapkan 4 pesawat CN-295. Kemudian persiapan yang dilaksanakan yaitu melaksanakan latihan profisiensi berupa penerjunan barang dan pasukan, kemudian melaksanakan formasi dan melaksanakan latihan profisiensi terbang rendah. Untuk mendukung latihan Jalak Sakti 2022, Skadron Udara 2 terlibat yaitu misi melaksanakan standby operasi medik udara, kemudian operasi mobilisasi udara, menggeser pasukan dan alat perlengkapan menuju ke daerah operasi. Saya Kapten Penerbang Fatir Muhammad Hadid, jabatan sehari-hari sebagai Kasubsi Opsus Skadron 2031 untuk kualifikasi Captain Pilot C-130 Hercules. Skadron 2031 merupakan satuan di bawah Wing Udara 1 Lanut Halim Perdana Kusuma yang bertugas menyiapkan dan mengoperasikan pesawat angkut berat untuk melaksanakan dukungan udara dan SAR terbatas. Dalam Jalak Sakti 2022, unsur C-130 kami terlibat dari tiga tahap. Tahap pertama adalah tahap penyiapan. Untuk tahap penyiapan di sini Hercules berfungsi mendukung dukungan seluruh personel maupun flyway kit maupun logistik yang dideploy ke sasaran
latihan. Kemudian di tahap pelaksanaan kami melaksanakan 3 misi operasi. Yang pertama, infiltrasi, melaksanakan dengan cara penerjunan HAO atau High Altitude Height Opening, di mana penerjun Bravo akan di dropping dari ketinggian 25.000 feet sebanyak 25 pasukan. Yang kedua, kami mendukung operasi OP3AU atau operasi perebutan dan pengendalian pangkalan, di mana kami melaksanakan 3 formasi pesawat, di mana kami akan menerjunkan 144 paskas di DZ. Kemudian yang ketiga, kami melaksanakan dukungan udara bekal ulang atau bekul dengan cara CDS, Container Delivery System, di mana logistik akan kami packing sebagai CDS, kemudian kami drop ke sasaran dengan tidak landing. 3, kemudian yang terakhir, tahap pengakhiran apabila misi telah selesai dilaksanakan, kami akan mendeploy kembali seluruh personel, pasukan maupun flyaway kit kembali ke satuan masing-masing. Skadron 231 siap mendukung latihan Jala Sakti 2022 sesuai dengan moto kami, tegar, ikhlas, tuntas. Dalam perhelatan event Jalak Sakti tahun 2022, peran dari skadron udara angkut seperti Skadron Udara 31, Skadron Udara 2, dan juga Skadron Udara 17 sebagai pendukung operasi pengintaian sangatlah penting dalam mendukung berbagai operasi. Skadron-skadron tersebut bertugas untuk mengangkut para pasukan gerak cepat dan juga dalam melakukan dukungan udara, seperti pengisian bahan bakar, penerjunan pasukan, dan juga penerjunan perbekalan bagi pasukan yang berada di darat. Selain itu, terdapat juga skadron udara yang diperkuat dengan helikopter-helikopter tangguh. Skadron Udara 6 dan Skadron Udara 8 helikopter merupakan perkuatan yang bertugas mendukung para pasukan gerak cepat dalam melakukan manuver udara menuju darat, evakuasi medis udara, dan juga bantuan pertahanan udara menggunakan helikopter tempur. Dalam kegiatan latihan Jalak Sakti ini diselenggarakan oleh diselenggarakan oleh Komando Operasi Udara 1, yang mana melibatkan salah satunya berupa satuan-satuan udara helikopter. Sebagai Komandan Wing 4, saya membawahi beberapa skadron udara dan atau satuan udara. Yang pertama adalah Skadron Udara 6 dengan pesawat NAS 33 Super Puma, kemudian Skadron Udara 8 dengan pesawat EC 725 Karakal dan SA 330 Puma, serta membawahi Satuan Udara Pencarian dan Pertolongan dengan alutsista, pesawat AW139, dan pesawat Dopang. Dalam rangka pelaksanaan latihan Matra Udara 2 Jala Sakti Korps UD 1 tahun 2022, Skadron Udara 6 memberangkatkan pesawat NAS 332 Super Puma. Tentunya kita telah melaksanakan persiapan, baik itu alutsista itu sendiri, pesawat helikopter, dan juga awak pesawat, dalam hal ini penerbang maupun kru pendukung. Kami telah melaksanakan latihan parsial yang ada di Hobes, di Lanut Atas Senjaya, bersama dengan Satuan Pasgat TNI Angkatan Udara. Yang tentunya latihan tersebut nantinya
akan dilaksanakan di latihan Jala Sakti 2022. Skadron 8, kami bergabung di dalam Satpes helikopter. Jadi secara khusus kami merupakan bagian dari unsur SA330 dan EC725. Skadron Udara Tempur tentunya menjadi bagian yang paling dinanti dalam ajang unjuk kekuatan tempur pada perhelatan Jalak Sakti tahun 2022. Skadron Udara 16 yang diperkuat dengan pesawat tempur F-16 mengerahkan kekuatan maksimalnya dalam menjalankan operasi penghancuran target. Rencana kita akan membawa 8 pesawat, insya Allah. Nanti dari 8 itu akan terbagi, beberapa akan misi air to ground, beberapa air to air. Nantinya akan ada penyesuaian mungkin sesuai dengan arahan terakhir kami harus melaksanakan apa. Intinya kami menyesuaikan saja arahannya bagaimana, perintahnya bagaimana, kami akan laksanakan. Kopasgat atau Komando Pasukan Gerak Cepat dan juga Sat Bravo 90 merupakan pasukan khusus milik TNI Angkatan Udara. Pasukan ini adalah pasukan spesial tempur darat berkemampuan 3 matra. Dari awal, sesuai yang kami miliki tugas dan fungsinya, pada saat latihan ini kami akan mengerahkan seluruh kemampuan personil, perlengkapan maupun alutsista dalam mendukung salah satu operasi TNI Angkatan Udara, yaitu OP3U, Operasi Perebutan dan Pengendalian Pangkalan Udara yang diasumsikan telah direbut oleh musuh. Sehingga dengan 3 fungsi tadi yang kami sebutkan, seperti pertempuran darat, pertahanan udara, dan kematraan, combine dengan latihan Kopud 1 maupun Satuan Bravo Gua Wijaya, bertugas merebut dan mengendalikan serta mengoperasikan kembali pangkalan udara yang telah direbut musuh. Jadi, satuan jajaran kami yang di bawah Wing Komando 1 Kopasgat yang ada di Jakarta, Jogja, dan Madiun bergabung mulai dari Gladi Posko yang akan dilanjutkan ke manuver lapangan di Lampung. Untuk penyiapan dari latihan ini, kita sudah awali dari awal tahun, yaitu triwulan pertama, di mana kita menyiapkan dari latihan perorangan, kemudian latihan tingkat tim, kemudian tingkat detasemen, sehingga sampai dengan latihan puncak ini. Khusus untuk latihan puncak ini, memang kita, untuk tahun ini kita combine dengan Jalak Sakti, yang dilaksanakan oleh Koop UT 1, kemudian Harda Maruta, Wing 1 Kopasgat, dan latihan Gua Wijaya Satuan Bravo 90 Kopasgat. Dari personil material sudah kita siapkan dari tahap perencanaan sampai dengan persiapan, kemudian pelaksanaan hari ini. Alhamdulillah berjalan dengan aman dan lancar dan sukses untuk pelaksanaan latihan tahun ini. Dengan bersinerginya Skadron Udara Tempur, Skadron Udara Angkut, dan juga Skadron Udara Helikopter, serta diperkuat dengan pasukan darat dari Komando Pasukan Gerak Cepat dan Sat Bravo 90, menjadikan event Jalak Sakti tahun 2022 berbeda dengan event-event latihan gabungan sebelumnya. Karenanya, persiapan yang matang sangat diperlukan oleh setiap masing-masing satuan agar dapat selalu dinamis dan siap dalam mengikuti perkembangan operasi di lapangan.
untuk latihan Jala Sakti 2022 ini Bapak, mungkin boleh diceritakan bagaimana sih Pak persiapannya para prajurit ini dari awal sampai berlangsungnya latihan Pak? Oh iya, jadi kita merancang ini sudah 3 bulan sebelum ini. Oke. Jadi kita mulai dari pembentukan komando latihan. Di sana kita meramu apa aja yang kira-kira yang mau kita latihkan. Dari doktrin Swabwana Paksa. Kita mempunyai doktrin Swabwana Paksa yang menjadi acuan kita apabila kita melakukan operasi. Sehingga kita membagi 2 tahapan. Yang pertama adalah Gladi Posko. Gladi Posko itu adalah latihan di simulasi. Kita merencanakan, kemudian memberikan ancaman-ancaman sehingga terjadi pembuatan strategi perang. Nah, itu kita latihkan dalam posko. Nah, setelah posko kita lakukan, kita tuangkan dalam manuver lapangan sekarang ini. Gladi lapangan ini adalah untuk mengimplementasikan apa yang sudah dilakukan dalam gladi posko itu sesuai atau tidak. Seperti itu. Sehingga ini hasilnya akan kita evaluasi untuk perbaikan ke depan. Saya jelaskan kalau Gladi Posko adalah membina kesiapan para staf jajaran dalam mengaplikasikan setiap perintah dari atas disesuaikan dengan perkembangan yang ada. Tentunya dari mulai staf intelijen, staf operasi, staf logistik, dan staf lain yang akan menjawab setiap perintah atau perkembangan pertanyaan dari komando atas disesuaikan dengan perkembangan musuh dan perkembangan operasi maupun perkembangan kebutuhan logistik yang akan kita gunakan di lapangan. Setelah rangkaian Gladi Posko, setiap satuan saling berkoordinasi terkait dengan perkembangan ancaman dalam misi operasi. Diskenariokan telah terjadi ancaman terhadap kedaulatan NKRI di atas Laut Cina Selatan. Presiden Republik Indonesia memerintahkan Panglima TNI untuk menumpas ancaman tersebut. Bersama Kepala Staf Angkatan, segera membentuk Komando Gabungan yang dipimpin oleh Panglima Komando Operasi Udara 1. Puncak dari latihan antar satuan, jajaran Komando Operasi Udara 1 dilaksanakan di Air Weapon Range yang berlokasi di Tulang Bawang, Provinsi Lampung, Sumatera Selatan. Pada puncak latihan ini, dihadiri langsung oleh Kepala Staf Angkatan Udara, Marsikal TNI Fajar Prasetyo, dan juga Panglima Komando Operasi Udara 1 yang tengah menjabat pada saat latihan ini dilaksanakan, Marsda TNI Operasi dibuka dengan informasi hasil misi infiltrasi di daerah musuh dengan menandai objek vital atau titik lemah yang telah berhasil diidentifikasi dan diputuskan untuk dilaksanakan penghancuran. Untuk menganalisa situasi di Mandala Operasi, Panglima Komando Tugas Udara Gabungan memberangkatkan satu pesawat Boeing 737-200 untuk melaksanakan operasi pengintaian udara dari ketinggian 15.000 kaki di atas permukaan laut. Bentuk operasi udara dalam operasi intelijen adalah operasi pengamatan dan pengintaian yang dilakukan untuk memperoleh berbagai informasi dalam melaksanakan operasi udara dan operasi lainnya. Berdasarkan hasil intaian, diinformasikan satu pesawat tempur milik musuh berpotensi memberikan ancaman di daerah konflik. Mengatasi hal tersebut, dengan segera
dogfight pesawat tempur untuk melaksanakan operasi udara lawan, udara ofensif, di mana bertujuan untuk menghancurkan kekuatan udara musuh di daerah operasi. Dogfight pun terjadi antara unit pesawat F-16 milik TNI AU dan pihak musuh. Pertempuran terjadi 1 lawan 1 jarak dekat. Dengan skill yang dimiliki, intelijensia yang tinggi, dan juga profesionalitas, serta kemampuan mengambil keputusan yang cepat, akhirnya keunggulan udara dapat berhasil direbut. Setelah ancaman dari pesawat musuh berhasil dilumpuhkan, segera Panglima Komando Tugas Udara Gabungan memberangkatkan 2 pesawat F-16 Fighting Falcon sebagai striker untuk melaksanakan operasi udara lawan udara ofensif dengan tujuan menghancurkan pangkalan udara dan pesawat tempur musuh yang disimulasikan dengan target berwarna orange. Operasi udara lawan udara bertujuan untuk menghancurkan kekuatan udara musuh di daerah operasi. Operasi ini dilaksanakan dalam rangka merebut keunggulan udara sehingga pengendalian udara atau control of the air dapat diwujudkan di wilayah udara Mandala operasi. Setelah kekuatan udara telah dikuasai, selanjutnya adalah melaksanakan operasi udara khusus, di mana kali ini bertujuan untuk menyelamatkan pasukan kawan yang menjadi sandera. Operasi ini didukung oleh helikopter RAS-332 Super Puma dari Skadron Udara 6, di mana sebelumnya telah dipastikan keamanan lokasi oleh tim Dalpur Kopasgat. Usai dari rangkaian operasi udara di Air Weapon Range, operasi dilanjutkan dengan operasi perebutan dan pengoperasian pangkalan udara lawan. Rangkaian operasi ini dibuka dengan air cover oleh pesawat F-16 dengan bertujuan untuk melindungi wilayah udara dari serangan musuh. Setelah keunggulan kekuatan di udara telah dipastikan, dengan segera dilanjutkan dengan operasi mobilitas udara. Dengan menggunakan 3 pesawat C-130 Hercules, total 108 peterjun pasukan komando gerak cepat melakukan penerjunan. Korps pasukan gerak cepat dengan segera melancarkan operasi perebutan dan pengoperasian pangkalan udara. Berbekal informasi yang didapat, pasukan berhasil melaksanakan pendaratan dan melakukan penyerbuan, hingga berhasil merebut dan memastikan kemenangan dalam pertempuran. Dengan ini, berakhirlah rangkaian operasi udara dalam latihan Jalak Sakti Koops AU-1, Harda Maruta Pasgat TNI Angkatan Udara, dan Gua Wijaya tahun 2022. Mengutip petikan kata dari Presiden pertama Indonesia, Sang Proklamator I.R. Soekarno, kuasailah udara untuk melaksanakan kehendak nasional. Karena kekuatan nasional di udara adalah faktor yang menentukan dalam perang modern. Salam, Swabuana Paksa.